Shalom, selamat malam Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai untuk mengikuti ibadah kategorial pada malam hari ini, dan kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang begitu setia menaungi setiap kehidupan kami dengan anugerah Tuhan. Biar setiap hidup kami boleh bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari saya mengajak jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini untuk kita menaikkan pujian. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sama-sama jemaat katakan, kami percaya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab kami yakin dan percaya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kebaktian pemahaman Alkitab malam ini, kita akan sama-sama belajar sebuah tokoh, tentang seorang tokoh yang bernama Barnabas, ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai ayat 37. Kisah Rasul 4 36 sampai ayat 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar khotbah tentang Petrus, tentang Paulus, Abraham, Daniel, dan sebagainya. Tapi jarang kita dengar tentang Barnabas. Nah, siapa Barnabas itu? Awalnya Barnabas memang bukan orang istimewa, bukan orang penting. Barnabas adalah orang awam. Nama asli Barnabas adalah Yusuf, dan kemudian oleh rasul-rasul diberi nama Barnabas yang artinya anak penghiburan. Mengapa diberi nama Barnabas? Kita akan belajar ada beberapa hal yang baik dari sifat yang dimiliki oleh Barnabas atau Yusuf ini. Yang pertama, Barnabas itu seperti namanya, anak penghiburan, punya sifat suka menghibur orang. Barnabas menjadi penghiburan bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang yang mendengar perkataannya dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang tawar hati dikasih semangat baru, bukan yang lemah tambah dilemahkan. Orang yang mengeluh ditambah lagi dengan keluhannya sendiri. Ini bukan sifat Barnabas. Nah, gereja membutuhkan orang-orang yang memiliki sifat seperti Barnabas. Bisa menghibur, bisa membangkitkan semangat, bisa membangun orang yang lemah. Ya, dunia juga membutuhkan orang-orang Kristen yang bersifat seperti Barnabas. Di tengah tekanan kehidupan yang semakin berat, ya, setidaknya kita bisa memberi solusi atau jawaban, petunjuk kepada mereka yang berada dalam pergumulan hidup ini. Pandemi COVID-19 memang sudah mulai landai, tapi tidak hilang sama sekali, ya. Ada yang berkata, apalagi setelah corona ini, ya. Yang kedua, Barnabas itu suka berkorban. Alkitab berkata Barnabas menjual ladang miliknya, bukan ladang milik orang lain, ya, tidak hasil rampasan, bukan juga hasil jarahan, tapi menjual ladang miliknya dan mempersembahkannya di depan kaki rasul-rasul. Ladang itu kan tempat untuk mencari nafkah, mendapatkan nafkah, ya. Kalau ladangnya dijual, lalu bagaimana dengan kehidupan Barnabas dan keluarganya? Mungkin saja Barnabas memang masih memiliki ladang yang lain, tetapi Barnabas percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia. Biasanya banyak orang memberi kalau ada sisa, ya, dinikmati dulu, sisanya diberikan kepada Tuhan. Salomo dalam kitab Pengkhotbah berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kalau kita pelajari hidup Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus itu tidak diisi dengan kesibukan untuk meraih sesuatu atau mendapatkan sesuatu tanpa pernah merasa puas. Tapi hidup Tuhan Yesus diisi dengan kesibukan untuk memberi, dan puncaknya ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib untuk memberikan nyawanya bagi kita.
Pepatah Inggris mengatakan kita diingat bukan karena apa yang kita miliki, tetapi kita diingat karena apa yang kita berikan kepada orang lain, apalagi dalam waktu yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan. Nah, kita bisa belajar atau melihat dari Alkitab, ada seorang wanita yang bernama Dorcas, ya, atau Tabita. Alkitab mengakui Dorcas atau Tabita ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang Dorcas di online wanita, ya. Kita lihat Dorcas ini selalu berbuat baik dan memberi sedekah. Dari Dorcas kita belajar, meskipun kita sering berbuat baik dan memberi sedekah, tapi sebagai manusia kita tentu tidak kebal dengan yang namanya masalah atau penyakit, bahkan kematian. Nah, Alkitab mencatat Dorcas ini sakit, ya, kemudian Dorcas ini mati. Ketika Dorcas ini mati, perempuan-perempuan yang sudah menerima kebaikan Dorcas itu mengelilinginya dan menunjukkan ini pakaian yang Ibu Dorcas buat semasa hidupnya. Mari kita berusaha Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang yang dikenang Tuhan. Dikenang oleh orang, ya. Sampai mati pun orang masih bisa mengenang apa yang sudah kita tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Kisah Rasul 10 kita melihat seorang yang bernama Cornelius. Alkitab mengakui seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dia memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ada 4 hal yang baik yang dimiliki oleh Cornelius. Dikatakan saleh. Apa itu saleh? Saleh itu taat dan sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang beribadah, tidak semua taat. Banyak orang beribadah, tidak semua sungguh-sungguh. Itu sebabnya Cornelius ini punya kelebihan menjadi orang saleh, ya. Saleh di gereja, saleh di luar gereja. Bukan saleh di gereja di luar salah, ya, bukan, ya. Tapi di luar, di dalam gereja, Cornelius ini menjadi orang yang saleh. Kemudian, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Membawa keluarga ke gereja tidak sulit. Apalagi kalau dengan janji pulang ibadah kita makan enak, ya. Oh, ya. Semangat mereka. Tapi ini dikatakan bukan hanya sekedar pergi ke gereja, tapi dikatakan ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ya. Bukan cuma sekedar beribadah, tapi sampai punya pengenalan siapa Tuhan yang disembah. Kata takut akan Allah itu berarti orang yang sudah punya pengenalan akan Allah. Kalau hidup Cornelius tidak jadi berkat, tidak mungkin Cornelius bisa membawa seisi rumahnya. Ya, perhatikan bukan cuma keluarganya loh, ya. Bisa babysitternya, bisa drivernya, ya, dan yang lain. Semua saja yang tinggal di rumah itu sampai takut akan Allah. Luar biasa, ya. Ini hidup yang punya dampak yang luar biasa. Lalu memberi banyak sedekah. Kemudian senantiasa berdoa. Apa itu senantiasa berdoa? Bukan hanya sekedar orang yang berdoa. Kalau lagi kepepet berdoa, ya, semua jalan baik lupa doa. Tidak. Senantiasa berdoa. Itu orang yang selalu membangun relasi setiap saat. Seperti saya berkata, tangannya bisa bekerja, kakinya bisa berjalan, hatinya jangan putus persekutuan dengan Tuhan. Doa itu mencegah kita untuk berbuat dosa. Tapi kalau ada dosa, itu menghalangi doa kita naik ke hadirat Tuhan. Senantiasa berdoa itu juga berarti senantiasa berada dalam hadirat Allah. Ya, saya ingat Daud pernah berkata, kiranya engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebagai raja, Daud tidak minta keturunannya turun-temurun duduk di tahta. Itu bukan prioritas. Tapi prioritas Daud berkata, keluargaku tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya.
Berada dalam hadirat Tuhan itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu hidup tanpa dosa. Hidup yang sudah dibangun melalui relasi sampai melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Barnabas, dapat mempercayai. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 27, saya akan baca ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, perhatikan, dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan. Ketika itu Saulus baru saja bertobat dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Kemudian Saulus ke Yerusalem dan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang Yahudi terkejut, tapi mereka tidak bersukacita melihat orang berdosa bertobat, orang jahat bertobat. Melihat Saulus bertobat, mereka malah curiga, ya. Jangan-jangan ini menipu, gitu ya. Nah, yang seringkali terjadi adalah Allah itu menerima pertobatan seseorang, tetapi manusia menolaknya. Ketika semua orang curiga dan ragu melihat pertobatan Saulus, Barnabas ini tidak, ya. Apakah tidak berbahaya bagi Barnabas yang begitu cepat percaya dengan pertobatan Saulus, ya? Barnabas punya mata iman. Barnabas punya pandangan yang berbeda dengan orang lain. Setiap orang punya pandangan yang berbeda dengan orang lain. Pandangan seorang awam berbeda dengan pandangan seorang seniman. Kalau orang awam melihat tempurung kelapa, mereka pikir ya dibuang saja, ya. Untuk apa nimbun sampah? Tidak ada gunanya. Tapi kalau seorang seniman melihat tempurung kelapa, dia tidak membuangnya, tapi dia akan mengolahnya dan menjadikannya sebuah cindera mata yang mahal harganya. Ketika orang memandang Saulus dengan sebelah mata, Barnabas justru menyambut Saulus dan menjadikan Saulus ini mitra kerjanya, mitra pelayanannya. Setelah perjumpaan Saulus dengan Tuhan di tengah perjalanan ke Damsyik, Tuhan berfirman dalam satu penglihatan kepada Ananias, pergilah ke jalan yang bernama jalan yang lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Tetapi Ananias menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem dan seterusnya. Tetapi Tuhan berfirman, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Pandangan Tuhan dan pandangan Ananias beda, ya, beda. Pandangan Tuhan melihat Saulus ini bisa menjadi alat untuk memenangkan bangsa-bangsa, raja-raja, pemimpin-pemimpin dan orang Israel. Sementara pandangan Ananias, ya, pandangan melihat masa lalu, masa kelam daripada Saulus, seorang yang ganas, ya, seorang yang memburu orang-orang percaya hendak dibunuh. Jadi beda. Mari kita berusaha memiliki pandangan seperti Tuhan. Melihat dengan mata iman, ya, dengan pertolongan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, berjiwa besar, ya. Barnabas ini punya karunia membesarkan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Paulus jadi besar dan terkenal bukan tanpa Barnabas. Kalau kita membaca Kisah Rasul 13 ayat yang ke-7, Kisah Rasul 13 ayat yang ke-7, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Bapak Ibu saudara perhatikan,
Gubernur Sergius Paulus memanggil Barnabas dan Saulus. Nama Barnabas ada di depan, ya. Barnabas baru Saulus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara maju dari ayat ke-7 sampai ayat ke-42 dan 44, beda, ya. Kalau di ayat yang ke-7 dikatakan Barnabas baru Paulus, di ayat 42 sampai 44 dari Kisah Rasul 13, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tidak lagi Barnabas dan Paulus, tetapi Paulus dan Barnabas, ya. Mereka sudah berbicara tentang satu pokok pada hari Sabat. Kemudian Sabat berikutnya mereka diminta untuk menyampaikan pokok yang sama, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan di tempat ini misalnya, ya, kemudian pembicara pindah ke tempat lain, pokok yang sama yang disampaikan, bagaimana reaksi kita? Gak punya bahan yang lain, ya. Itu lagi yang disampaikan. Tapi coba lihat, Alkitab mencatat dan kita bisa membaca di ayat 44 dikatakan pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu untuk berkumpul dan mendengar firman Allah. Mereka punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pokoknya sama, temanya sama, tetapi ada rasa lapar dan haus. Ayatnya boleh sama, tapi pewahyuannya tetap beda. Sebab firman ini selalu baru. Kisah Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sekali lagi kita melihat bukan lagi Barnabas dan Paulus, tapi Paulus dan Barnabas. Mereka mengajar dengan berani. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu menguatkan pemberitaan firman, meneguhkan berita firman dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, apakah kita punya jiwa besar seperti Barnabas? Biasanya kita ini merasa tidak aman, ya. Kalau ada orang lain yang punya potensi lebih dari kita merasa tidak aman. Oh, ya, ini menjadi ancaman. Lebih baik disingkirkan saja orang ini, ya. Tapi Barnabas tidak begitu loh, ya. Barnabas adalah tipe orang yang bekerja di belakang layar seperti Musa. Saudara perhatikan ketika Yosua memimpin peperangan melawan orang Amalek dalam Keluaran pasal 17, ya. Lihat, kemenangan itu dicapai. Memang Yosua berada di garis depan. Dilihat orang memegang senjata, ya, tapi kita lupa sebenarnya kemenangan tidak hanya terletak pada Yosua, tapi pada Musa yang mengangkat tangannya ke atas. Ketika Musa mengangkat tangannya ke atas, Israel menang. Tapi ketika Musa lelah, Musa menurunkan tangannya, orang Israel kalah. Banyak orang ingin seperti Yosua, berada di garis depan, dilihat orang, pegang senjata, menerima pujian dari banyak orang, tapi mereka lupa, ya, kunci keberhasilan bukan hanya terletak pada orang yang berada di garis depan, tapi orang-orang yang mau berdoa di belakang layar. Tidak selalu pelayanan di depan umum itu mencerminkan aslinya. Karena bisa saja terjadi di depan umum kelihatan rajin, tapi di rumah tidak, ya. Tuhan itu lebih menghargai yang sehari-hari kita lakukan. Sebab itulah yang asli, ibadah, korban, pelayanan yang keluar dari hati, ya. Jangan pernah merasa tidak aman dengan kehadiran orang lain, ya. Saudara, kita belajar
ada Musa, ada Yosua, ada Elia, ada Elisa, ada Paulus, ada Timotius, ya. Regenerasi, ya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang menjadikan orang lain juga menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, bahkan lebih dari dirinya sendiri, ya. Barnabas dibutuhkan meskipun tidak terkenal. Itu sebabnya tidak penting diri kita terkenal. Yang penting Tuhan yang terkenal, ya. Tidak penting untuk terkenal. Yang penting hidup ini jadi berkat dan berguna bagi orang lain. Mari menjadi Barnabas akhir zaman yang hidupnya jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sudah pelajari lagi Alkitab, lihat. Ya. Bukan cuma Firaun yang berkuasa sendiri kan masih ada yang lain, ya. Itu sebabnya mari belajar sekali lagi menjadi Barnabas yang dipakai Tuhan dengan caranya. Ya, kalau kita pelajari tentang Barnabas masih ada lagi loh, ya, satu poin. Ya, dia menasihati orang supaya mereka semua tetap setia, ya, tetap setia. Ini sifat yang langka. Karena kesetiaan itu sudah mulai pudar dalam masyarakat kita. Salomo berkata banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kembali bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Tolong kami memiliki sifat seperti Barnabas. Suka menghibur orang, suka berkorban, dapat mempercayai orang lain, dan punya karunia untuk membesarkan orang lain lebih dari diri sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Kebenaran firman ini tidak hanya menambah wawasan atau pengetahuan kami, tapi kebenaran firman-Mu ini terukir di hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, sebab berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.